Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fajarsari dengan NIM 2104265. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6, yaitu tentang proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, dan hubungan lingkungan dengan pengembangan serta pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu proses perencanaan sumber daya alam. Dalam proses perencanaan sumber daya alam ini adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam, serta melindungi lingkungan alam. Antara proses perencanaan alam dan pengelolaan lingkungan ini sangat berkaitan erat, karena sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Proses perencanaan sumber daya alam dalam pengelolaan lingkungan adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan alam. Proses perencanaan sumber daya alam ini terdiri dari yang pertama identifikasi sumber daya alam, yang mana ini adalah tahap awal mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya alam yang ada, seperti hutan, air, tanah, mineral, energi, dan lain-lain. Ini melibatkan survei lapangan, pengumpulan data, dan penelitian. Yang kedua yaitu evaluasi kondisi sumber daya alam. Dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi dan kualitas sumber daya alam tersebut. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan prioritas. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas seperti pelestarian biodiversitas, pengembangan ekonomi, atau pemberantasan kemiskinan. Prioritas juga harus ditentukan untuk mengidentifikasi sumber daya yang harus diutamakan dalam pengelolaan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dan analisis. Seperti data lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya harus dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami dampak penggunaan sumber daya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis. Pengembangan rencana strategis juga mencangkup kebijakan regulasi dan langkah-langkah yang konkret untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu partisipasi masyarakat. Masyarakat itu harus terlibat dalam proses perencanaan adalah kunci keberhasilan. Penerima manfaat dan pemangku kepentingan harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan rencana. Selanjutnya yaitu implementasi rencana. Pengimplementasian kebijakan atau regulasi dan tindakan yang telah dirancang dalam rencana strategis dapat melibatkan pengaturan izin penggunaan sumber daya, pengawasan, dan penerapan aturan. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Dalam melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi rencana untuk memastikan bahwa tujuan dan target itu tercapai, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sumber daya alam dan masyarakat. Dan yang kesembilan yaitu perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar rencana tetap relevan dan efektif. Selanjutnya yaitu proses pengelolaan lingkungan. Yang pertama yaitu ada identifikasi dampak lingkungan. Sebelum memulai proyek atau aktivitas, perlu dilakukan analisis dampak lingkungan untuk memahami bagaimana kegiatan tersebut akan memenuhi lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, perencanaan mitigasi. Berdasarkan analisis dampak lingkungan, perlu dirancang rencana mitigasi yang mencangkup langkah-langkah untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya yaitu izin regulasi. Memastikan bahwa proyek atau aktivitas sesuai dengan peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku dan mendapatkan izin yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan mitigasi. Mengimplementasikan rencana mitigasi untuk melindungi lingkungan termasuk pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu ada pemantauan lingkungan. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi lingkungan selama dan setelah proyek dilaksanakan untuk memastikan bahwa mitigasi efektif dan dampak negatif diminimalkan.
Yang keenam yaitu ada pelaporan dan transparansi. Membuat laporan tentang dampak lingkungan dan tindakan yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut dan berkomunikasi secara terbuka kepada publik. Yang ketujuh yaitu penegakan hukum. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan menjatuhkan sanksi jika ada pelanggaran. Yang kedelapan yaitu rehabilitasi dan restorasi lingkungan. Jika diperlukan melakukan upaya rehabilitasi dan restorasi lingkungan yang rusak akibat aktivitas manusia. Jadi, proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan adalah langkah-langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan alam. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan lingkungan dengan pengembangan dan pencemaran. Hubungan antara lingkungan dengan pembangunan dan pencemaran adalah aspek penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Hubungan ini menggambarkan bagaimana tindakan pembangunan dapat berdampak positif dan negatif pada lingkungan alam kita, dan bagaimana pencemaran dapat menjadi konsekuensi dari beberapa kegiatan pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan yaitu bertujuan untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Jadi bahwa pembangunan harus memperhitungkan berkelanjutan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu selanjutnya, lingkungan memberikan dasar bagi pembangunan karena kita tergantung pada sumber daya alam seperti air bersih, tanah subur, dan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan sosial yang sukses seringkali bergantung pada pengelolaan bijaksana sumber daya alam. Jadi di sisi lain aktivitas pembangunan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Misalnya industri yang tidak teratur dengan baik dan dapat mencemari udara dan air dengan emisi limbah yang berbahaya. Lalu ada pencemaran lingkungan seperti pencemaran air dan udara adalah hasil dari kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Jadi ini berasal dari limbah industri, kendaraan bermotor, pertanian intensif, dan praktik-praktik yang merusak. Jadi selanjutnya yaitu proses lingkungan hidup oleh proses pembangunan. Jadi proses lingkungan hidup seringkali terjadi sebagai hasil dan proses pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak mempertimbangkan dampak dari lingkungan. Adapun dampak perusakan lingkungan yang terjadi karena proses pembangunan, yaitu yang pertama penebangan hutan massal. Jadi pembangunan seringkali melibatkan penebangan hutan yang besar-besaran untuk memberikan lahan bagi proyek konstruksi, perkebunan, atau ekspansi perkantoran. Penebangan hutan yang tidak berkelanjutan ini dapat merusak ekosistem hutan yang penting untuk penyerapan karbon, keanekaragaman hayati, dan siklus air. Lalu yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Jadi proses pembangunan dapat mengubah penggunaan lahan dari hutan, lahan pertanian, dan lahan basah menjadi pemukiman manusia atau wilayah industri. Hal ini dapat merusak ekosistem alam dan menghilangkan habitat satwa liar dan mengurangi ketersediaan sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu pencemaran air dan tanah. Aktivitas industri atau pertanian intensif dan pembangunan perkotaan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Limbah industri dan pestisida pertanian, limbah domestik, dan bahan kimia yang berbahaya dapat mencemari sumber air dan tanah dan mengancam kualitas air minum dan lingkungan alam. Yang keempat yaitu pencemaran udara. Pembangunan industri dan lalu lintas kendaraan bermotor dapat menghasilkan emisi polutan udara seperti partikel debu, gas beracun, dan gas rumah kaca. Jadi pencemaran udara ini dapat merusak kesehatan manusia dan berdampak negatif pada ekosistem. Lanjut yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi proses pembangunan yang tidak berkelanjutan seringkali mengakibatkan hal ini, seperti air, energi, fosil mineral, dan bahan baku lainnya secara berlebihan. Jadi penggunaan berlebihan ini dapat menyebabkan penipisan sumber daya alam dan tidak dapat dipulihkan lagi. Lalu yang keenam hilangnya keanekaragaman yang hayati. Jadi dapat merusak
habitat yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Ketika habitat alami hancur, bahwa banyak spesies tumbuhan dan hewan menjadi terancam punah karena tidak memiliki tempat tinggal dan sumber daya makanan yang cukup. Lanjut, yaitu 7, krisis iklim. Penggunaan energi fosil dan deforestasi yang terkait dalam proses pembangunan dapat berkontribusi pada perubahan iklim. Jadi peningkatan emisi gas rumah kaca mengakibatkan pemanasan global dan perubahan cuaca ekstrim yang dapat merusak ekosistem dan infrastruktur. Lanjut, yang ke-8 yaitu pembuangan limbah yang tidak terkelola. Jadi proses pembangunan sering menghasilkan limbah konstruksi, limbah industri, dan limbah domestik. Jika limbah ini tidak dikelola dengan benar, dapat mencemari tanah, air, dan udara di sekitarnya. Dan lanjut, yaitu cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi ini, yaitu yang pertama, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang bersih. Yang ketiga yaitu konservasi sumber daya alam. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan yang terjadi. Yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Yang keenam, pengelolaan limbah yang tepat. Yang ketujuh, pengembangan infrastruktur hijau. Dan yang ke-8, penegakan kerjasama. Jadi sampai disitulah presentasi saya mengenai materi pertemuan 6. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.